Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa'a wa litinfa wa tadhakkura tadhkir wal ifadata wal istifada wa tamassuk ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Akan kita lanjutkan membaca kitab Nashihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Kita masih berada di bab yang kelima dan sekarang kita sudah sampai maqalah yang ke-20. Wal maqalatul 20 an Hatim al-Asam rahimahullah. Maqalah yang ke-20 dari Hatim al-Asam. Al-Asam itu yang tuli, tapi beliau sebenarnya tidak tuli. Dijuluki Hatim al-Asam karena ada satu cerita beliau waktu itu lagi jualan di tokonya. Kemudian ada perempuan cantik beli-beli di tokonya beliau itu. Pada saat transaksi jual beli, si perempuan ini kentut dengan bersuara. Akhirnya wajahnya memerah, malu. Tapi Hatim ini punya sikap yang sangat bijaksana. Pada saat perempuan ini mau bayar, Hatim ini pura-pura tuli. Berapa? Akhirnya semenjak saat itu dia dijuluki Hatim al-Asam, dan perempuan ini menjadi sangat senang karena suara kentutnya itu tidak kedengaran. Itu demi menjaga perasaan orang lain. Dan semenjak saat itu Hatim ini diangkat menjadi wali sebab menghargai perasaan orang. Itu jadi jalur menjadi wali itu juga ada yang lewat menjaga perasaan orang. Itu kalau pengen jadi wali, jalurnya banyak. Bisa dengan banyak ibadah, bisa dengan rajin cari ilmu, bisa juga dengan jalur menjaga perasaan orang. Annahu qala, Hatim berkata, al-ajalatu minasyaiton, terburu-buru itu dari syaitan, illa fi khamsi mawadhi'a, kecuali dalam 5 tempat, 5 hal. Ini terburu-buru justru bagus. Secara umum terburu-buru itu tidak bagus. Kenapa? Karena dari syaitan, kecuali dalam 5 hal ini. Fa innaha min sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena terburu-buru dalam 5 hal ini termasuk sunnah Rasul. Termasuk sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah, 5 hal ini. Pertama, it'amul dhaifi idza nazala, yaitu memberi makan tamu ketika datang ke rumah kita. Cepat-cepat, tidak apa, keburu-buru. Jangan pas mau pulang baru disiapkan. Oh, jangan cepat pulang, ini sudah tak siapkan. Cuma modus biar cepat pulang. Langsung datang itu langsung disiapkan. Karena tamu itu membawa banyak keberkahan. Dijanjikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, man at'ama akhahul muslima syahwatahu harramallahu ta'ala alannar. Barang siapa yang beri makan kepada saudaranya yang muslim, memberi makan keinginannya, maksudnya yang dia sukai, maka Allah akan mengharamkan jasadnya untuk disentuh api neraka. Dalam satu hadis yang lain disebutkan, man at'ama akhahu minal khubzi hatta yushbi'ahu. Barang siapa yang beri makan saudaranya dengan makan roti, itu orang dulu. Kalau sekarang jangan kasih makan roti, apalagi orang Indonesia. Makanannya bukan roti. Apa makanannya? Nasi. Sampai dia kenyang, kata Rasulullah. Wasaqahu minal ma' hatta yuriyahu, dan memberi dia minum air sampai dia hilang dahaganya. Ba'uda minan nar sab'a khanadiqa, maka dia akan jauh dari api neraka sejauh 7 khandak. Kullu khandakin masiratu sab'imiati amin. Setiap satu khandak menuju ke khandak yang lain itu
membutuhkan perjalanan 700 tahun. Sangat jauh sekali. Itu kalau ada orang yang memuliakan tamu. Gimana caranya memuliakan tamu? Kalau ada tamu datang, baik itu satu maupun banyak, baik itu kaya maupun miskin, sama saja, perlakukan dengan perlakuan yang sama. Pertama, kalau kita mau memuliakan tamu, kalau datang disambut dengan senyuman di wajahnya. Kemudian diajak ngomong yang bagus, yang ramah, yang sopan. Kemudian di ruang tamunya itu dihamparkan apa yang dia punya lah, karpet atau terpal. Pokoknya yang dia punya. Jangan terlalu memaksakan, pokoknya yang dia punya, tikar, hambal, apa yang lainnya, pokoknya yang sesuai dengan yang dia punya. Kemudian didudukkan. Kalau misalnya dia itu tidak duduk di bawah, berarti kan kursinya itu dibersihkan. Kemudian langsung disuguhi sesuatu. Jangan datang kosongan. Datang itu sudah cepat-cepat. Kalau perlu, kalau memang janjian, sudah disediakan dulu. Kecuali tidak janjian, mungkin agak bingung kan, tiba-tiba datang. Kalau sudah janjian, itu disiapkan di situ. Dan yang bagus melayani tamu itu khidmatuhu binafsihi ta'asyan waqtidaan bil mustafa. Yang bagus melayani tamu itu dilayani sendiri, tidak minta tolong orang lain. Kenapa? Niru Rasulullah. Rasulullah itu orang mulia. Ketika dalam satu perkumpulan, beliau itu yang menuangkan air ke sahabat-sahabatnya, ke jamaah-jamaahnya. Bayangkan ya, Rasulullah itu. Dan dia yang paling terakhir minumnya. Ya karena memang pemimpin ya seperti itu. Sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpinnya satu kaum itu ya yang menjadi pelayan mereka. Rasulullah juga seperti itu. Dan cara melayani tamu itu juga seperti itu. Dilayani sendiri, tidak minta tolong kepada pembantunya atau yang lainnya. Ini juga dilakukan oleh khulafaul arba'ah, khulafaul rasyidin, termasuk Umar bin Abdul Aziz juga. Ini juga melakukan hal yang sama. Dan melayani tamu itu tidak dianjurkan untuk terlalu memaksakan diri. Memaksakan diri itu ya terlalu berlebihan. Misalkan dia ada kedatangan tamu, uangnya pas-pasan. Ya secukupnya uang itu bisa dibelikan apa? Misalkan dia cuma punya uang 100.000 misalkan. Ya kan tidak mungkin dibelikan semua. Nanti kebutuhannya untuk keluarganya bagaimana? Ya belikan apa ya 50.000 itu bisa beli apa, beli bakso kayak, beli mie ayam atau beli apa. Jangan beli nasi kebuli. Tidak cukup. Sampai ngutang-ngutang. Memuliakan tamu memang bagus, tapi memaksakan diri melebihi batas kemampuannya itu yang tidak bagus. Dijelaskan oleh sebagian ulama, yang dimaksud memaksakan diri itu apa? Di situ dijelaskan bi'an tut'ima akhaka ma la ta'kuluhu anta. Kita menyuguhi tamu yang kita sendiri tidak pernah makan. Misalkan dia tidak pernah makan rawon, ada tamu datang, tamunya dikasih makan rawon, itu terlalu berlebihan. Kalau memang dia tidak mampu. Rata-rata orang tidak makan itu karena dia tidak kuat belinya. Maka memuliakan tamu itu ya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kenapa kok bisa seperti itu? Dalam sebuah hadis disebutkan, la tatakallafu lidhaif, jangan terlalu memaksakan diri untuk menghormati tamu dalam hal hidangan. Fatabghaduhu, sehingga kita itu tidak suka kalau ada tamu. Misalkan satu kali ada tamu, kita memaksakan diri, beli ini, beli itu, habis uangnya. Pas besoknya ada tamu yang berbeda, tidak senang. Wah, ini kok ada tamu. Padahal tamu itu tidak perlu dibenci. Nah ini yang jadi masalah. Fatabghaduhu, kalau orang benci tamu itu sama dengan membenci Allah. Ini yang jadi masalah. Makanya memuliakan tamu itu bagus, tapi terlalu memaksakan diri secara berlebihan yang dia sendiri tidak mampu itu yang tidak bagus. Kan pasti nanti tidak suka kalau ada tamu. Nanti kita uangnya dapat dari mana? Kita belikan apa?
Kenapa? Ya karena berlebihan. Coba sesuai dengan kemampuannya, kan nyaman. Keesokan harinya nyaman. Nah, ketika ada tamu, itu apa yang harus disuguhkan? Sesuai dengan tuntunan para ulama. Yang bagus yang disuguhkan itu yang pertama keluar itu buah-buahan. Kasih duren. Kasih anggur merah. Kalau mampu, buah-buahan yang bagus. Setelah itu daging. Kalau ada ya ikan teri. Setelah itu yang manis-manis. Kayak jangan permen tapi. Permen itu kan makanan anak kecil. Ada sebagian ulama-ulama terdahulu itu tidak langsung bertahap seperti itu, langsung disuguhkan satu macam, langsung jadi satu kali disuguhkan. Sudah ada dagingnya, sudah ada buah-buahannya, sudah ada yang manis-manisnya, sehingga bisa milih. Tapi kalau misalkan cuma ada satu jenis, ya itu saja, tidak apa-apa. Bilang, sebenarnya saya itu pengen memuliakan, tapi adanya cuma ini. Itu ya barangkali pas dikasih sodako sama tamunya itu 1 juta. Dan seperti itu bagus. Terburu-buru memuliakan tamu itu bagus. Bahkan dulu itu ulama-ulama itu ketika mau ada tamu, seakan-akan malamnya itu diumpamakan seperti malam hari raya. Senang siapkan ini, siapkan itu, nyuci ini, nyuci itu. Kalau ada tamu, itu kalau janjian. Kalau udah janjian kan tidak bisa. Tapi ya tetap jangan dibiarkan tamu ajak ngobrol terus di depannya masih belum ada apa-apa, belum ada wala air, wala apa, tidak ada. Cepat-cepat, keburu-buru itu bagus untuk memuliakan tamu. Pernah dulu ada namanya Abdullah bin Mubarak. Beliau punya seekor kuda. Kemudian datanglah tamu dan satu kuda itu disembelih. Setelah disembelih, diketahui oleh istrinya, oh ini tamu masa disembelihkan kuda, kuda itu halal ya. Istrinya tidak suka, akhirnya apa? Diceraikan itu istrinya sama Abdullah bin Mubarak. Masa tidak tahu? Ya kadang-kadang perempuan seperti itu. Ini nanti kita makan apa? Itu kehabisan uang gitu. Akhirnya suatu hari, keesokan harinya, datang seorang laki-laki datang kepada Abdullah bin Mubarak. Kemudian laki-laki ini bilang, aku punya putri, anak perempuan yang sangat cantik, yang masih belum menikah. Kalau mau kamu nikahi anak saya. Ini tanpa diduga itu. Dan setelah itu dihadiahkan 10 kuda oleh tamu itu. Akhirnya malam harinya Abdullah bin Mubarak ini mimpi bertemu. Mimpi, di dalam mimpinya itu ada suara yang berkata kepada beliau, engkau mentalak, menceraikan istrimu karena aku, padahal istrimu sudah tua, maka aku ganti dengan yang masih muda, dan engkau menyembelih 1 ekor kuda dan aku ganti 10. Dan bertamu itu kalaupun harus lama, bagusnya jangan sampai lebih dari 3 hari. Tamu sampai seminggu. Kecuali jika memang tuan rumah ini sangat berharap sekali kalau tamunya itu berlama-lama. Jika memang ada tanda-tanda, ya misalnya tamunya ini sudah 10 tahun tidak ketemu dan ini teman akrab atau saudara dekat, ya kalau 3 hari itu kurang. Pokok kita tahu bahwa ada tanda-tanda bahwa dia itu memang senang kalau kita berlama-lama di situ. Tapi kalau tidak akrab, tidak apa sampai 3 hari, ya, tuan rumahnya kan akhirnya mikir, kapan pulangnya ini? Tidak pulang-pulang. Jangan sampai lebih dari 3 hari. Nanti tamunya itu adabnya kalau mau pulang dalam keadaan menyenangkan tuan rumah. Terima kasih banyak telah datang ke sini, telah menyambut saya dengan baik.
Yang tuan rumah juga seperti itu. Terima kasih banyak sudah datang ke sini. Walaupun sebenarnya di situ ada banyak hal-hal yang masih tidak berkenan. Mungkin tamunya kurang sopan, tamunya kurang ajar, ya tetap senyum. Senyum kepada tamunya itu. Karena itu termasuk hal-hal yang dianjurkan ketika berhubungan dengan tamu. Nah, itu cara memuliakan tamu itu seperti itu. Jadi terburu-buru itu memang tidak bagus, berasal dari setan. Tapi urusan memuliakan tamu, terburu-buru itu justru hal yang bagus, yang baik. Pokoknya keburu-buru kalau ada tamu itu. Apalagi pas janjian, siapkan itu. Belikan ini, belikan itu. Kalau perlu pulang kasih uang. Dan kalau bisa tamu itu antarkan sampai ke luar, lebih-lebih sampai di jalan. Itu orang itu merasa terhormat. Kalau tidak bisa sampai di jalan, minimal sampai luar, sampai pintu. Jangan pamitan langsung masuk ke dalam. Aturan yang bagus itu diantarkan sampai pintu atau sampai luar, atau lebih-lebih sampai ke pinggir jalan. Tapi jangan diantarkan sampai ke rumah. Itu namanya orang tidak mau ngantarkan. Itu mau mampir lagi ke rumahnya dia. Nggak usah. Ini pertama, memuliakan tamu. Terburu-buru justru bagus. Yang kedua, wa tajhizul mayyit, merawat jenazah. Kalau ada orang sudah meninggal, tidak usah berlama-lama. Apalagi memang keluarganya sudah lengkap. Tidak usah berlama-lama, cepat-cepat dimandikan, cepat-cepat dikafani, disolati, dan dikuburkan. Itu jauh lebih bagus. Seperti contoh kemarin itu, waktu saya takziah, ada salah satu anggota majelis saya itu yang sakit gagal ginjal. Kemudian saya dikabari kalau dia meninggal dunia. Saya kira meninggalnya karena sakit gagal ginjal itu, ternyata meninggalnya karena kecelakaan. Karena hari Senin kemarin pas hari Asyura, bagus, wafatnya bagus. Pas hari Senin, pas hari Asyura. Ternyata wafatnya itu ini anggota saya ini mau kontrol ke rumah sakit Situbondo, pakai sepeda sama istrinya. Ngebut sampai 100, kecepatan 100. Ternyata ada truk dari belakang yang juga ngebut. Itu mau rating, mau belok. Tapi tidak sempat ngerem karena memang sepedanya terlalu kenceng. Akhirnya ketabrak dan langsung mati di tempat. Yang mati suaminya, istrinya luka-luka, tidak sampai parah, cuma ininya agak berat-berat gitu. Dan itu bagus. Ternyata nyampe rumah langsung dimandikan, langsung dikafani, langsung disolati, langsung dikuburkan. Itu seperti itu bagus, justru bagus. Kalau urusan jenazah itu tidak usah ditunggu lama-lama, masih nunggu siapa? Kecuali memang ada wasiat dari orang yang bersangkutan, nanti saya pengen dilihat oleh orang tua saya, pengen dilihat oleh saudara saya yang ada di Jakarta atau yang lainnya, itu bagus. Atau kalau misalkan ininya ditelepon saja yang dari Jakarta, ini tidak usah nunggu ya, langsung dikuburkan, itu jauh lebih bagus. Kasihan tuh mayit itu kalau terlalu berlama-lama tidak langsung diurus. Apalagi mayitnya itu mayit orang yang soleh. Dikatakan dalam sebuah hadis, waqad murra alaihi bi janazah. Rasulullah itu pernah melewati satu janazah. Mustarih au mustarah minhu. Rasulullah berkata seperti itu, mustarih au mustarah minhu. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal mustarih? Apa itu mustarih dan apa itu mustarah? Rasulullah bersabda, al abdul mu'minu yastarihu min ta'abid dunya wa adzaha ila rahmatillah. Orang itu kalau mukmin yang soleh, dia itu pengen istirahat di dunia untuk menuju rahmatnya Allah. Sedangkan wal fajiru, sedangkan orang yang fajir, yang banyak berbuat dosa, yastarihu minhul ibad wal bilad wasyajaru wad dawab. Yang pengen istirahat itu ya orang-orang yang ada di sekitarnya, karena sudah banyak melakukan kesalahan. Maksudnya orang-orang ini sudah, alhamdulillah ini sudah tidak ada itu loh. Jadi akhirnya istirahat. Apalagi memang
orang yang soleh itu pengen cepet-cepet untuk dibawa ke kuburan karena nanti akan diantarkan ke surga. Jadi kalau urusan jenazah itu bagusnya dicepatkan, tidak usah ditunda-tunda. Walaupun terburu-buru, tapi itu terburu-buru yang bagus. Jika memang watajhizul mayyit idza mata yaqinan, jika memang benar-benar sudah yakin mati. Kalau belum mati ya jangan cepat-cepat, pastikan dulu. Jangan-jangan itu mati menurut keluarganya, tidak tanya ke dokter ini sudah mati atau belum. Akhirnya kan mungkin bisa jadi belum mati, akhirnya dikubur hidup-hidup, kan kasihan. Dalam sebuah hadis disebutkan inna awwala ma yujazal mu'minu ba'da mautihi ayyughfara li jami'i man tabi'a janazatahu. Yang pertama kali dibalas oleh Allah dari seorang mukmin setelah kematiannya, maka akan diampuni semua orang yang mengiringi jenazahnya. Itu pahalanya sangat besar. Jadi takziah yang bagus itu bukan cuma takziah, tunggu sampai dimandikan, dikafani, disolati, dan bahkan sampai ngantarkan di kuburan. Idza matar rajul min ahlil jannah. Ini pentingnya kalau yang wafat itu orang soleh. Ketika mati seorang laki-laki dari ahli surga, istahyallahu azza wa jalla ayyu'adziba man hamalahu. Allah itu malu untuk menyiksa orang yang bawa itu, yang bawa jenazahnya. Makanya di sebagian daerah itu keranda itu agak dipanjangkan, seperti di Tarim itu kerandanya sih mungkin ukurannya segini, cuma talinya kadang panjang biar ada yang pegang ini dianggap seperti membawa, walaupun pegang begini biasanya panjang itu talinya, tapi kerandanya cuma segini. Seperti contoh di Bangkalan itu seperti itu juga, yang kapan hari wafatnya Kiai Fakhri yang khodim majelis Ahbabul Mustafa, ininya Habib Syekh itu juga panjang seperti ini, biar sama-sama bawa, karena memang faedahnya sangat besar. Jadi walaupun kita tidak bisa mikul seperti ini, minimal bawa sekian detik, sekian menit tidak apa-apa. Itu masuk dalam kategori hadis ini. Akan diampuni orang yang membawa, yang memikul, jika dia orang yang soleh. Waman tabi'ahu, dan orang yang mengikuti jenazahnya. Waman sholla alaihi, dan orang yang mensolati jenazahnya. Itu terburu-buru dalam mengurus jenazah itu bagus, walaupun secara umum terburu-buru itu tidak bagus. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa tazwijul binti idza balaghat, menikahkan anak gadis ketika sudah balik, jika memang sudah siap. Ya, tidak langsung balik langsung dinikahkan. Ya minimal sudah siap segalanya. Tapi kalau masih belum ada, mau dinikahkan sama siapa? Kalau sudah siap dinikahkan, menikah itu kalau orang-orang dulu ya, nikahnya mudah-mudah loh. Kalau yang perempuan bisa jadi kadang lulus SMA itu sudah nikah. Karena balik maksimal kalau perempuan umur 15. Walaupun secara aturan KUA itu masih belum memenuhi syarat. Kalau di KUA itu minimal usia 19, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi secara aturan agama, asal dia sudah balik ya sudah boleh untuk menikah. Karena ada satu cerita disebutkan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Dulu itu ada seorang ibu-ibu datang kepada Syekh Umar Bamakhromah. Ibu ini punya 7 anak gadis yang masih berhijab, masih pakai cadar, pokoknya tidak keluaran. Tapi belum ada satupun laki-laki yang melamar. Ini mengadu kepada Syekh Umar Bamakhromah, ngadu kepada orang soleh, tidak apa-apa. Jadi ada tradisi sebagian orang yang katanya aib kalau minta tolong dicarikan itu tidak benar. Asal ngomongnya kepada orang yang tepat, ngomong sama ustadz, kiai, habaib, ini anak saya masih belum nikah, tidak apa-apa. Bukan karena ini tidak laku atau apa,
lewat jalur yang benar, tidak apa-apa, itu bukan aib, bagus seperti itu. Ini sebagaimana pernah dialami oleh Syekh Umar bin Makhromah, kedatangan seorang ibu-ibu yang punya 7 anak gadis yang masih belum dilamar 1 orang pun. Kemudian Syekh Umar bin Makhromah ini ngasih solusi, begini, nanti malam kamu teriak di atas rumah itu, di loteng, di sutuh itu. Nanti juga saya teriak dari rumah saya. Loh, kok bisa begitu? Nanti kamu nyalakan api di sana, di atas rumah ya, jangan di rumahnya. Kalau di rumahnya bakar rumah itu. Nah, nyalakan api di atas rumah. Nanti kamu teriak yang sekeras-kerasnya. Nanti saya juga teriak. Ini dilakukan oleh ibu ini. Setelah teriak, melihat ada api yang sangat besar di atasnya, banyak orang datang ke situ. Anaknya juga keluar, anaknya tidak tahu kan. Keluar karena tidak sadar ya, kelihatan semua wajahnya. Sudah selesai, dimatikan, sudah selesai. Keesokan harinya semuanya sudah nikah semuanya. Nah. Ini adegan hanya bisa dilakukan oleh orang profesional. Jangan ditiru. Apalagi yang menyarankan bukan sekelas Syekh Umar bin Makhromah. Jangan ditiru. Takut kebakaran beneran, nikahnya bukan di dunia tapi di surga. Sudah mati semua. Cepat-cepat. Karena apa ya? Orang tua sekarang ini prinsipnya beda. Orang tua sekarang itu lebih gengsi kalau anaknya tidak punya pacar dibanding anaknya tidak bisa menjaga kehormatan. Seperti itu ya. Kadang ya urusan misalkan belum menikah, ya biar, apa malunya tidak menikah. Yang penting dia menjaga kehormatan sudah bagus. Kadang masih malu. Kadang sebagian itu karena belum nikah, dilihat terus di rumah sama tetangga-tetangganya, dipondokkan lagi. Mondokkannya karena hal yang tidak benar, karena malu dilihat orang, ini anaknya belum nikah. Ya kalau sudah waktunya nikah, ya kan nikah. Yang penting dia menjaga kehormatan, itu bagus. Walaupun belum nikah tidak apa-apa. Ya lain lagi kalau misalkan belum nikahnya dan dia pacaran. Kadang orang tua lebih senang seperti itu, dia sudah punya tunangan walaupun belum menikah. Makanya saya termasuk orang yang kurang setuju dengan istilah tunangan. Jika memang tunangannya itu masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, kecuali tunangan hanya sekedar sebuah ikatan semacam simbolis bahwa ini sudah dipesan ya, oleh seseorang, sehingga tidak boleh yang lain untuk masuk gitu. Karena haram hukumnya melamar di atas lamaran orang lain, tidak boleh, kecuali setelah diputuskan. Kalau masih belum diputuskan tidak boleh. Makanya jadi perempuan itu harus tegas. Kalau memang tidak mau ya tidak mau. Jangan tunggu keputusan saya nanti beberapa hari ke depan, setelah itu masuk lagi baru diterima orang lain, dan ini masih belum diputuskan. Hati-hati, hukum karma itu ada. Maka menikahkan cepat-cepat itu bagus. Nanti kalau ada anaknya kemana-mana sama lelaki, akhirnya terjadi perzinahan, anaknya dosa, orang tuanya dosa, nanggung dosa zinanya. Kenapa? Karena tidak segera dinikahkan. Tidak apa-apa minta tolong kepada orang soleh. Mungkin bisa jadi yang ceritanya Syekh Umar bin Makhromah ini karena memang tidak tahu kalau ibu ini punya anak perempuan. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Atau kadang saya pernah mendengar ceramahnya Habib Muhammad bin Umar Al-Haddar Bondowoso. Atau bisa jadi orang itu kadang gengsi, kadang dia itu malu, kira-kira pantas tidak saya ngelamar di situ. Kadang-kadang seperti itu. Akhirnya tidak jadi ngelamar, bukan karena tidak laku. Jadi bukan karena tidak laku, memang belum waktunya. Kayaknya cepat-cepat nanti kalau sudah punya anak, tapi harus nikah dulu, harus punya anak nanti. Dijanjikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, man zawwaja bintan tawajjahullahu yaumal qiyamati tajal muluk. Barang siapa yang menikahkan
anak perempuannya, maka Allah nanti pada hari kiamat akan memakaikan mahkota seperti mahkotanya raja. Tapi hari kiamat pasti mahkotanya jauh lebih istimewa dibanding mahkotanya raja yang ada di dunia. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa qada'ud daini idza wajaba, membayar hutang ketika sudah jatuh temponya. Kadang orang itu kan begini, dia sudah punya uang, sedangkan yang menghutangi dia tidak nagih. Ya sudah, nanti sajalah, nanti saya pasti saya lunasi, tapi nanti saja. Ini masih dibuat ini, buat itu. Justru sudah bagus. Kalau bisa sebelum temponya itu sudah dilunasi kalau dia sudah punya uang, kecuali masih belum punya uang. Jangan sampai melebihi batas kalau bisa. Akhirnya orang itu tidak percaya. Coba ya, saya tuh biasanya seneng kalau ada orang hutang tepat waktu. Kalaupun hutang lagi, saya percaya. Tapi kalau sudah sekali hutang, besok ditunggu, besok bukan tidak bayar, besok lagi, itu kalau mau hutang lagi males akhirnya, karena tidak memegang janji itu. Janjinya 3 hari lagi, setelah 3 hari ditunggu 2 hari lagi, 3 hari lagi, seperti itu. Coba kalau ada orang hutang, dia jujur, tepat janji, itu jauh lebih bagus. Karena hutang itu adalah, janji itu adalah hutang. Makanya kalau pengen hutang cukup janji saja. Itu lebih bagus. Terburu-buru bayar hutang itu bagus, walaupun secara umum terburu-buru itu dari setan. Tapi untuk urusan bayar hutang lebih bagus, karena hutang ini hal yang sangat berbahaya. Kalau nanti ditunda-tunda, iya kalau masih hidup, iya kalau uangnya masih ada, nanti pasti ada banyak kebutuhan yang lain yang tidak penting. Bayar hutang kan hukumnya wajib. Bahkan di dalam Al-Quran itu, ayat yang paling panjang dari Al-Baqarah sampai An-Nas itu adalah ayat yang menjelaskan tentang hutang. Surat Al-Baqarah, ayat yang terakhir kalau tidak salah. Surat Al-Baqarah ayat yang terakhir itu 1 halaman penuh, itu khusus bahas bab hutang. Sebegitu pentingnya mengurusi masalah hutang. Yang kelima, wa taubatu minadz-dzambi idza farata, taubat dari dosa jika memang dia berbuat dosa yang terdahulu. Artinya tidak usah terburu-buru, tidak bagus. Kita bertaubat nanti kalau sudah tua, pelan-pelan saja, justru sudah bagus. Taubat itu bagusnya cepat-cepat disegerakan. Rasulullah saja setiap hari beristighfar sebanyak 70 kali, dalam satu riwayat 100 kali, padahal beliau tidak punya dosa. Maka kita pun jauh lebih pantas untuk beristighfar seperti Rasulullah, dan bahkan lebih karena kita banyak dosanya. Taubat itu bagus untuk disegerakan. Makanya orang yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, salah satunya diantaranya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Ada seorang pemuda yang tumbuh, dia itu rajin taat kepada Allah. Karena kalau ada pemuda yang rajin ke masjid, rajin cari ilmu, rajin ibadah, itu hal yang luar biasa, karena masih muda. Kalau sudah tua, ya biasa tua, sudah mau mati, banyak zikirnya, banyak baca Qur'annya, itu biasa. Tapi kalau masih muda, rajin melakukan ibadah, itu yang dibanggakan oleh Allah, nanti akan mendapatkan perlindungan Allah pada hari kiamat. Akan saya ulang kembali, terburu-buru itu dari setan, artinya tidak bagus, kecuali dalam 5 hal, maka terburu-buru itu bagus. Pertama, memuliakan tamu. Kedua, mengurus jenazah ketika sudah yakin dia mati. Yang ketiga, menikahkan anak ketika memang sudah waktunya.
Yang keempat, bayar hutang. Itu terburu-buru justru bagus. Yang kelima adalah bertaubat. Dan akan kita lanjutkan makalah yang ke-21. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.